Halo Bang, perkenalkan nama aku Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Baik, di sini aku akan menjelaskan tantangan praktikum Daspro yang week 7, di mana tantangan kali ini eh, memakai tipe baru lagi, yaitu tipe pohon binar. Nah, aku akan menjelaskan yaitu yang pertama definisi pohon binar, yaitu ada data tree. Nah, apa sih data tree ini? Nah, eh, pada data tree ini yaitu ada entity. Nah, itu gunanya untuk merepresentasikan simpul kosong atau daun pada pohon binar. Selanjutnya dan ada ini nuti. Nuti ini atau tripti itu mempresentasikan simpul dalam pohon binar yang memiliki nilai nilai T dengan dua anak pohon binar yang masing-masing adalah 3T. Nah, selanjutnya ada fungsi make tree, yaitu relaksasi konstruktornya itu memakai fungsi make tree. Nah, fungsi make tree ini merupakan sebuah konstruktor yang menghasilkan pohon binar dari sebuah daftar bilangan bulat. Nah, setiap elemen dalam daftar bilangan bulat itu akan menjadi nilai simpul dalam pohon binar yang dihasilkan. Uh, make tree ini merupakan sebuah rekursi yang membangun pohon binar dari sebuah daftar bilangan bulat. Nah, pada setiap rekursifnya itu, elemen pertama dari daftar menjadi nilai simpul saat ini. Nah, sementara sisanya itu akan dibagi menjadi dua bagian yang kemudian digunakan untuk membuat anak kiri dan kanan dari simpul saat ini. Jadi, jumlah elemen di setiap bagian dibuat seimbang sebisa mungkin. Nah, sehingga pohon binar yang akan dihasilkan itu akan cenderung seimbang. Oke, kita masuk ke fungsi ini ada selektornya itu akar P. Akar P itu adalah akar dari P. Nah, jika P adalah misalnya A, L atau R, maka akar itu adalah akar P. Selanjutnya itu kita masuk ke NB daun atau MBT. Nah, fungsi ini itu menghitung jumlah daun dalam pohon binar. Nah, jika pohon kosong atau MBT, maka jumlah daunnya adalah 0. Nah, jika sebuah simpul memiliki anak kiri dan anak kanan, anak kiri itu adalah L dan anak kanan adalah R, yang kosong itu berarti simpul tersebut adalah sebuah daun. Nah, sehingga jumlah anak daunnya itu adalah 1. Untuk simpul daunnya yang lain, eh, jumlah daunnya itu dihitung dengan menjumlahkan jumlah daun dari anak kiri dan anak kanannya secara rekursif. Nah, di sini ada namanya fungsi end even. Nah, fungsi ini itu adalah hmm, fungsi ini itu adalah fungsi yang menghitung jumlah bilangan genap dalam pohon binar. Nah, em, jika tadi pohon kosong adalah MPT, maka ini adalah jumlah bilangan genapnya adalah 0. Nah, jika simpul memiliki nilai yang genap atau A modulo 2 sama dengan 0 kan. Nah, jadi maka nilai tersebut dihitung. Nah, dengan fungsi rekursif yang diterapkan pada anak kiri dan anak kanan untuk menghitung jumlah bilangan genap dalam setiap sepohonnya. Jadi, jika nilai simpul tidak genap, maka fungsi rekursif langsung diterapkan pada anak kiri dan anak kanan tanpa menambahkan satu. Jadi, tadi kan berarti beda dong fungsi yang n, n down dengan n even. Oke, masuk ke dalam fungsi n odd ini. N odd. Ini fungsi ini adalah menghitung jumlah bilangan ganjil dalam pohon binar. Nah, jika pohon kosong, maka jumlah bilangannya ganjilnya adalah sama dengan 0. Nah, jika simpul yang memiliki nilai ganjil, A modulo 2 itu tidak sama dengan 0. Maka nilai tersebut dihitung dan fungsi rekursifnya itu akan diterapkan pada anak kiri dan anak kanan dong. Nah, untuk menghitungnya itu untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dalam setiap sub pohon. Jika nilai simpul genap, maka fungsi rekursifnya itu langsung diterapkan pada anak kiri dan anak kanan. Tanpa menambahkan satu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi is3 MPT. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk memeriksa apakah pohon binar kosong atau tidak. Nah, jika pohon kosong atau MPT yang tadi, maka fungsinya itu akan mengembalikan true yang menunjukkan bahwa pohonnya kosong. Nah, jika pohon tidak kosong atau
node tadi, maka fungsi akan mengembalikan false. Nah, menunjukkan bahwa pohon memiliki setidaknya satu node. Nah, selanjutnya ini ada fungsi namanya is another leaf. Is another leaf ini adalah digunakan untuk memeriksa apakah suatu pohon binar itu merupakan pohon under leaf atau tidak. Jika pohon kosong atau empty tadi atau memiliki satu elemen, maka fungsinya itu akan mengembalikan false. Nah, jika pohon memiliki lebih dari satu elemen, maka fungsinya itu akan mengembalikan true. Nah, jika jumlah elemen pada pohon kiri dan setiap node-nya itu tidak melebihi 2 dan false, jika jumlah elemennya itu pada pohon kiri yang lebih dari 2. Nah, lebih dari 2. Selanjutnya ada fungsi yang namanya is ini x exit n. Nah, exit n itu tadi digunakan untuk memeriksa apakah elemen n ada di dalam pohon binar P jika jumlahnya itu jika jumlah dari elemennya itu adalah pohon P adalah 1, maka fungsi akan mengembalikan true. Nah, dia akan mengembalikan true hanya jika n sama dengan akar dari P. Nah, jika jumlah elemen adalah 2, fungsi akan mengembalikan true jika n sama dengan akar dari P atau jika n ada di dalam subpohon kiri dari P. Nah, jika jumlah elemen lebih dari 2, fungsi akan mengembalikan true jika n sama dengan akar dari P atau jika n-nya itu ada di dalam subpohon kiri atau kanan dari P tadi. Nah, jika tidak, fungsi itu akan mengembalikan false. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya fungsi is balance. Fungsi is balance ini adalah benar jika P mengandung pohon kiri dan kanan dengan jumlah yang sama banyak. Nah, fungsi is balance ini digunakan untuk memeriksa apakah pohon binar yang diberikan seimbang atau tidak. Nah, sebuah pohon dianggap seimbang itu jika jumlah elemennya jika jumlah elemennya itu pada setiap subpohon kiri dan kiri itu sama dengan jumlah elemen pada subpohon yang kanan juga. Nah, berarti dari setiap simpul dalam pohon tersebut itu harus dihitung juga yang subpohon kiri dan subpohon kanan. Ada yang juga namanya ini ada fungsi lain yaitu get list from inputnya. Jadi di sini fungsi ini itu digunakan untuk membaca input dari pengguna dalam bentuk daftar bilangan bulat. Nah, fungsi ini itu menggunakan program monodik untuk membaca n bilangan bulat dari input pengguna secara berurutan dan mengembalikan daftar yang berisi bilangan-bilangan tersebut. Nah, jika n-nya itu adalah 0, maka fungsi akan mengembalikan daftar kosong. Selanjutnya ada fungsi show-tree. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk mengonversi struktur pohon menjadi representasi string yang mudah dibaca. Nah, ini menggunakan fungsi bantu show-tree untuk menghasilkan daftar string yang mewakili setiap baris dari pohon yang akan ditampilkan. Kemudian fungsi unline akan digunakan untuk menggabungkan daftar string tersebut menjadi satu string dengan baris-baris yang dipisahkan oleh karakter baru. Nah, fungsi show-tree ini juga digunakan untuk mengonversi struktur pohon menjadi daftar string yang mewakili setiap baris dari pohon tersebut. Nah, jika pohon kosong, maka hanya satu elemen yang akan ditampilkan. Nah, jika tidak, maka elemen-elemen pohon dipetakan ke dalam sebuah daftar string. Jika anak kiri ataupun anak kanan kosong, maka hanya satu elemen yang akan dapat ditampilkan. Nah, jika tidak, elemen-elemen anak kiri dan anak kanan akan dipetakan ke dalam daftar dengan menggunakan fungsi yang namanya zip with. Nah, zip with ini yang akan menggabungkan setiap pasangan string secara bersamaan. Oke, di sini kita akan masuk ke menu. Ini ada total list. Nah, ini ada string juga yang akan memanggil fungsi show-tree, memanggil fungsi akar, fungsi leaf, fungsi right, fungsi nb element, fungsi nb daun, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam, kita akan mencoba code saya ini
kita akan membuat demonya. Apakah dia akan terrun sesuai yang ada di modul yang diberikan oleh Bang Abdul. Oke. Sebelumnya kita akan membuka modul yang sudah diberikan Bang Abdul. Sebelumnya kita akan coba untuk merun kode saya ini. Oke. BHC slice demo. Nah, nih, ini kan code-nya jalan. Jadi kita akan masukkan objeknya. Ini demo. Kita coba ulang, ada kesalahan. Baca tentang .hs. Ya, C. Terus tantangan jadi kesalahan. Kita ulang GHC size demo tantangan video .hs. GHC dan kita akan masukkan objeknya yaitu run. Kemudian kita akan masukkan input yang sesuai dengan modul yang sudah diberikan oleh Bang Abdul. Untuk memastikan apakah saya sudah sesuai, output yang dihasilkan sudah sesuai dengan modul yang telah diberikan oleh Bang Abdul. 5, 8, 9, 9, 8. Nah, ini sudah mengeluarkan output. Nah, kita akan mengecek dengan output yang ada di modul yang telah diberikan oleh Bang Abdul. Nah, nih, N sama dengan 8, dari IP-nya itu 1, 2, 8, 5, 9, terus right-nya sesuai, and elemennya 6, 3, 3, 3, istri-nya false, 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 true, 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 false. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa code yang sudah saya kerjakan ini sudah sesuai dengan yang telah sudah sesuai dengan modul yang telah diberikan oleh Bang Abdul. Oke, baik. Mungkin itu Bang yang dapat saya jelaskan tentang code saya tantangan Pratibum 7.
eh, Daspro, saya atas nama Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 memohon maaf apabila ada kata-kata saya atau tutur kata yang tidak sesuai ataupun yang salah dalam ucapan tadi. Saya meminta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bang.